Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Kamila dengan NIM 2206025 dari kelas A Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sorting beserta contoh programnya. Baik, sebelum ke contoh programnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang sorting, yaitu pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian sorting. Secara garis besarnya, sorting atau pengurutan adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Sorting dalam struktur data sangat penting untuk data yang bertipe data numerik ataupun karakter. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending atau urut naik, dan descending atau urut turun. Pengurutan atau sorting adalah proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Jenis-jenis sorting yang akan dibahas yaitu ada bubble sort, selection sort, essential sort, dan content sort. Di sini pertama kita akan membahas bubble sort terlebih dahulu. Bubble sort. Bubble sort merupakan metode sorting termudah karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya, dan bisa juga menggunakan pengurutan ascending dan juga descending. Algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tergantung jenis pengurutannya. Ascending atau descending, ketika suatu proses selesai, maka akan mengulang hingga proses pengurutan selesai. Pada metode bubble sort ini, akan berhenti jika seluruh array sudah diperiksa dan tidak melakukan pertukaran. Nah, di sini saya akan mempraktekkan contoh program bubble sort. Contoh program bubble sort, di sini ada data 1, 5, 3, 9, 7, 10. Print numbers for i in range 0, len atau number. Fungsi len yaitu panjang dari data yang akan diprogramkan. Range yaitu untuk pembatasan, untuk pembatas. For yaitu untuk perulangan, if juga sama untuk perulangan. For i in range 0, len numbers. For j in range i tambah 1, len numbers. If numbers i lebih dari numbers j, temp sama dengan numbers i sama dengan numbers j sama dengan temp, print numbers. Dan kita akan menjalankan programnya. Bisa dilihat dari sini, yang asalnya datanya tidak terurut menjadi terurut. Jadi 1 dari sini, 3 jadi ke sini, 5 jadi di sini, 7 jadi di sini, 9 jadi di sini, 10 jadi di sini. Jadi data yang tadinya tidak terurut menjadi berurut menggunakan bubble sort. Metode ini adalah metode yang mudah. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Hal tersebut mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar, kartu diambil dan disisipkan atau insert ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert di posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Baik, di sini saya akan menjalankan contoh program insertion sort. Baik, di sini ada
program insert sort yang sudah saya ketikkan, dan di sini ada tahapannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapannya. Tahapan pertama yaitu ulangi dari array 1 ke array n di atas array. 2. Bandingkan elemen saat ini atau key dengan pendahulunya atau key. Jika elemen key lebih kecil dari pendahulunya, bandingkan dengan elemen sebelumnya. Pindahkan elemen yang lebih besar satu posisi ke atas untuk memberi ruang bagi elemen yang ditukar. Ada datanya sama seperti tadi. Ada 1, 5, 3, 9, 7, 10. Di sini print numbernya for i in range 1 line numbers, i sama dengan nomor i, j sama dengan i kurangi 1, while j lebih dari sama dengan 0 and number j, dan di sini kita menggunakan key. Mengapa kita menggunakan key? Karena on sort itu harus pakai key. Key adalah nilai dari indeks. Nah, selanjutnya numbers j tambah 1 sama dengan numbers j sama dengan j kurangi 1, numbers j tambah 1 sama dengan key print numbers. Jadi insert sort ini yaitu program yang ke belakang, penurutnya itu jadi ke belakang. Jadi dari 1 ke sini, 3 jadi di sini, 5 jadi di sini, 7 jadi pindah ke sini, 9 pindah ke sini, 10 pindah ke sini. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan jalankan programnya di Visual Go ID untuk melihat cara kerja sorting dari bubble sort, insert sort, selection sort, dan counting sort nanti di akhir video. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan selection sort. Selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan, yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Misalnya, untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil, dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil atau data 0. Maka putaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua data atau data 1. Selama proses pembandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Di sini saya akan menjelaskan tahapannya terlebih dahulu. Tahapan pertama yaitu inisialisasi nilai minimum min indeks ke lokasi 0. Kedua, lintasi array untuk menentukan elemen minimum dalam array. Ketiga, saat melintasi jika ada elemen yang lebih kecil dari min indeks ditemukan, maka tukar kedua nilainya. Kemudian tingkatkan min indeks untuk menunjuk ke elemen berikutnya. Kelima, ulangi sampai array diurutkan. Di sini saya akan jalankan programnya. Nah, di sini selection sort itu yaitu mengurutkannya dari satu-satu terlebih dahulu. Jadi data yang ini diurutkan terlebih dahulu, yaitu diidentifikasi satu-satu data tersebut dari 1 ke sini 1, dari 3 jadi ke sini, 5 jadi di indeks ke 2, lalu ke 9, lalu ke 7, lalu ke 10, dan selanjutnya berpindah lagi 1, 3, 5, 9, 7, 10. Jadi selection sort
diurutkannya yaitu 2 kali dalam 2 kelompok ya, dalam 2 kelompok. Bisa dilihat lagi 1, 3, 5, 7, 9, 10. Kan asalnya 9 itu ada di sini, jadi pindah ke sini jadi terurut. Jadi data-data yang tadinya tidak terurut menjadi terurut. Jadi selection sort yaitu pilihan dalam 2 kelompok. Jadi dikelompokkan terlebih dahulu lalu baru diurutkan. Itulah selection sort. Sorting sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Pada algoritma ini, kita harus membuat sebuah array penampung untuk menyimpan jumlah kemunculan data, di mana ukuran dari array tersebut harus jumlah range angka yang bisa diinput oleh user. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar atau descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar, karena kompleksitas dari algoritma ini adalah O atau N plus R, di mana N adalah jumlah item dan R adalah jarak dari inputan. Dan di sini saya akan mengetikkan contoh program counting sort. Saya di sini memakai aplikasi Python. Baik, di sini pertama kita tulis datanya terlebih dahulu. Data sama dengan 7, di sini misalnya 7, 5, 5, 9, 3, 1. Lalu kita tulis depth counting sort data. Data 7, di sini ada data 7, 5, 5, 9, 3, 3, 1. Di sini ada 7 data. Lalu kita tulis titik 2, lalu enter, n sama dengan len itu untuk panjang datanya. Data sama dengan data 1 sama dengan 0 pada dalam kurung dikali n. X sama dengan dalam kurung 0 dikali 0 kali 0, maaf, dikali 10. Lalu for i in range yaitu untuk pembatasnya, lalu dalam kurung 0, lalu dalam kurung 0, n titik 2, lalu x dalam kurung lagi data dalam kurung i ditambah
ditambah sama dengan 1, lalu tutup kurung, lalu I sama dengan N kurang 1 while I lebih dari sama dengan I lebih dari sama dengan 0, titik 2, data 1 dalam kurung X dalam kurung data I dalam tutup kurung lagi dikurangi 1 ditutup lagi sama dengan data dalam kurung I X data dalam kurung I tutup kurung lagi for I in range yaitu 1,10, titik 2 yaitu ini kita kopikan saja dikurang 1 X I dikurang 1 I dikurang 1 pada kurung ini kita hapus XI ditambah sama dengan X tambah sama dengan X 1 dikurangi I dikurangi 1 I sama dengan N kurangi 1 while I lebih besar dari sama dengan 0,2 data I X data I dikurangi 1 sama dengan data I X data I kurangi 1 data I X data I dikurangi sama dengan 1 selanjutnya I dikurangi sama dengan 1 for lagi I in range I in range 0 dalam kurung 0 N titik 2 data I dalam kurung I sama dengan data I lalu counting sort
sort data, lalu kita print data. Nah, setelah itu mari kita run programnya. Sebelum di run, kita save terlebih dahulu. Counting sort, lalu kita save. Ini sudah diperbaiki. Mari kita jalankan lagi programnya. Nah, counting sort ini yang asalnya datanya tidak terurut menjadi berurut. Yang diurutkannya itu dari terkecil terlebih dahulu. Nah, ini 1 menjadi di indeks 0, di 3 menjadi di indeks 1, 3 menjadi di indeks 2, 5 di indeks 3, 5 di indeks 4, 7 di indeks 5, dan 9 berada di indeks terakhir yaitu 6. Jadi counting sort yaitu pengurutan datanya, yaitu diurutkan dari indeks terakhir. Dari indeks terakhir yaitu data ini kan 1 itu data terkecil, jadi dia diurutkan dulu dari terakhir jadi ke awal. Nah, untuk selanjutnya ini dia sintaknya. Data sama dengan yaitu masukkan data yang kita butuhkan, yaitu 7, ada 5, 5, 9, 3, 3, 1. Di sini ada data yang sama, yaitu 5 yang sama, dan 3 juga ada yang sama, yaitu 2. 5 ada 2, 3 ada 2. Def counting sort data, kita pakai deklarasi counting sort karena kita menjalankan program counting sort. Len data, len yaitu untuk panjang datanya. Data 1 sama dengan 0 dikali n yaitu datanya. X sama dengan 0 dikali 10. Mengapa kita memakai range dari 1 sampai 10? Karena range itu dari 0 sampai 10, karena di sini ada 1 sampai 10. Karena range itu dari 0 sampai 10, maka memakai 0 dikali 10. Selanjutnya kita akan lihat di website Visualgo. Di situ nanti kita akan lihat perbandingan dari bubble sort, counting sort, selection sort, dan insertion sort. Di situ kita akan melihat perbandingan pengurutan angkanya. Baik, di sini saya sudah membuka website Visualgo.net.id untuk melihat perbandingan pengurutan dari bubble sort, insertion sort, selection sort, dan counting sort. Di sini saya akan mencoba terlebih dahulu bubble sort. Lalu kita kopikan data yang tadi di program Python, atau boleh menuliskan data lagi yang acak atau sesuai yang diinginkan. Lalu kita urutkan ini menggunakan metode bubble sort. Jadi dicek terlebih dahulu satu-satu. Nah, bubble sort yaitu jadi datanya dari diurutkan, dicek dulu lalu baru diurutkan.
Selanjutnya kita akan coba pakai metode insertion sort. Kita buat lagi, coba kita tambahkan lagi datanya, tambahkan data lagi satu, lalu kita lakukan, lalu urutkan. Nah, ini metode insertion sort, yaitu dicek terlebih dahulu lalu digeser. Nah, setelah dicek satu-satu, dipindahkan lalu digeser dan menjadi data yang terurut. Yang tadinya teracak menjadi terurut. Selanjutnya kita pakai metode selection sort. Lalu kita buat lagi, kita tambahkan lagi angka 1, lakukan, lalu klik urutkan. Selection sort yaitu dicek terlebih dahulu satu-satu datanya, setelah itu digeser dari 3 jadi di indeks 1, 7 jadi berada di indeks 4, 9 berada di indeks 5, 10 berada di indeks 6, 15 berada di indeks 7, 18 berada di indeks 8. Itu adalah metode selection sort, jadi dicek terlebih dahulu satu-satu, lalu ditukar di posisi yang belum terurut pertama. Selanjutnya kita akan menggunakan metode counting sort. Kita buat lagi datanya, lalu kita inputkan dulu datanya, kita kopikan data yang tadi kita buat counting sort. Ini dia datanya, kita kopikan, paste, lalu lakukan, lalu klik urutkan. Ini adalah metode counting sort. Diurutkan dulu ke bawah, lalu dikeataskan. Di sini ada penjelasannya. Nah, itu dia penjelasan tadi tentang sorting. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata, karena di sini saya masih belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.